Jadi saudara-saudara bagaimana pendapatnya? Apakah hukuman yang dijatuhkan AFC kepada Malaysia dengan dinyatakan kalah 0-3 melawan Vietnam dan 0-3 melawan Nepal dan itu membuat Malaysia gagal ke Piala Asia 2027 itu adil atau tidak menurut kalian? Jika dibandingkan dengan kasusnya Timor Leste 2017. 2017 atau berapalah itu masa lalu itu. Silakan tulis di kolom komentar ya, yang bebas. Yang penting sopan. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini dengan komentator yang gadungan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini. Yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. AFC secara resmi mengeluarkan pernyataan, mengeluarkan maklumat. Maklumat Konfederasi Sepak Bola Asia terkait skandal naturalisasi ilegal 7 pemain Malaysia. Dan seperti yang sudah kita ketahui bersama, FIFA CAS juga sudah menguatkan hukuman dan AFC kemudian mengambil kesimpulan bahwa Malaysia, tim nasional Malaysia dinyatakan kalah 0-3 di 2 pertandingan di mana beberapa pemain ini terlibat di dalamnya. Kemenangan 4-0 Malaysia atas Vietnam di Stadion Nasional Bukit Jalil tahun lalu, saudara-saudara, resmi dibatalkan. Begitu pula dengan kemenangan Malaysia atas Nepal juga dibatalkan. Dengan 2 kekalahan ini, saudara-saudara, otomatis Malaysia kehilangan 6 poin dan Vietnam mendapatkan tambahan 3 poin, Nepal mendapatkan tambahan 3 poin, dan itu berarti pertandingan terakhir nanti tanggal 31 Maret 2026 di Nam Dinh ketika Vietnam kedatangan Malaysia itu tidak akan berpengaruh terhadap masa depan di grup F kualifikasi Piala Asia 2027 ini. Vietnam dipastikan lolos ke Piala Asia 2027, sementara Malaysia dipastikan mengubur mimpi dalam-dalam. Itu berarti saudara-saudara, itu berarti Asia Tenggara sudah resmi memastikan 3 negara, 3 utusan di Piala Asia 2027 di Arab Saudi, saudara-saudara. Tahun depan Indonesia yang lolos dari jalur kualifikasi Piala Dunia akan ditemani dengan Singapura yang luar biasa mencetak sejarah untuk pertama kalinya setelah berpuluh-puluh tahun. Kemudian Vietnam jelas, dan masih ada 2 kemungkinan, 2 tiket yang bisa diperebutkan, bisa didapatkan oleh Asia Tenggara. Thailand ada kemungkinan lolos, begitu pula dengan Filipina juga punya kemungkinan lolos nanti di pertandingan penentuan tanggal 31 Maret, saudara-saudara. Dan ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa kalau ada 5 negara Asia Tenggara lolos ke Piala Asia 2027, walaupun di situ tidak ada kehadiran Malaysia yang pada Piala Asia sebelumnya mampu menahan imbang Korea Selatan 2-2, tetapi pada kualifikasi Piala Dunia Piala Asia kali ini, saudara-saudara, itu berbuat curang. Hukuman sudah dijatuhkan, saudara-saudara, dan Malaysia dinyatakan kalah 0-3 dalam 2 pertandingan. Itu masih banyak yang tidak puas, masih banyak yang mempertanyakan konsistensi AFC, masih banyak yang mempertanyakan AFC sebagai otoritas, sebagai konfederasi yang pilih kasih, yang tidak fair, tidak netral, dan tidak adil. Jika khususnya mengacu pada skandal yang dulu pernah dialami oleh Timor Leste. Dulu saudara-saudara, Timor Leste itu 2000 berapa ya? 2017 atau 2019 itu ya. Itu mereka wah, berat sekali itu saudara-saudara, berat sekali hukumannya. Silahkan saudara-saudara cek sendiri di Google, silahkan baca-baca lagi kasus itu hukumannya berat sekali. Bahkan mereka dinyatakan dilarang tampil dalam kualifikasi Piala Asia pada edisi berikutnya. Nah, itu hukuman yang dijatuhkan waktu itu kepada Timor Leste. Sementara Malaysia saat ini kualifikasi Piala Asia berikutnya tidak dihukum. Mereka hanya dihukum
untuk Piala Asia 2027 dan Datuk Sri Winsor John sebagai Sekretaris Jenderal AFC sudah mengatakan perbedaan antara kasusnya Malaysia dan kasusnya Timor Leste. Beliau mengatakan bahwa kasus Timor Leste terungkap setelah kompetisinya berakhir, setelah kualifikasi Piala Asia itu berakhir. Sementara kasus Malaysia terungkap ketika kualifikasi Piala Asia sedang berjalan. Sehingga hukuman Malaysia ya berlaku saat ini ketika kualifikasi Piala Asia sedang berjalan. Sementara hukuman bagi Timor Leste itu berlaku ke depannya karena dia tidak dihukum waktu kualifikasi Piala Asianya yang waktu itu sudah, maka hukumannya adalah musim season edisi berikutnya. Itu kata Winsor John, dan walaupun itu terkesan masuk akal, terkesan logis, tetapi banyak juga yang meragukan itu sebagai keputusan yang fair, sebagai hal yang adil, yang jujur, saudara-saudara. Saya nggak tahu kalau saudara-saudara kayak gimana. Makanya silahkan tulis di kolom komentar pendapat saudara. Yang penting sopan. Bebas, yang penting sopan. Nah, itu seperti itu, saudara-saudara. Saya nggak tahu karena baik Malaysia maupun Timor Leste itu sebenarnya skandal yang amat sangat berat, amat sangat memalukan. Bedanya kan Timor Leste waktu itu mereka nggak punya orang saja di AFC, mereka nggak punya orang dan mereka negara baru, belum berpengalaman. Sementara Malaysia negara berpengalaman dan mereka punya orang dalam, ordal, orang-orang penting di AFC yang bisa diajak kerjasama. Tidak dihukum untuk kualifikasi Piala Asia 2031, saudara-saudara. Dia hanya dihukum di kualifikasi Piala Asia 2027 ya. Tentu saja Malaysia diuntungkan lah. Untung sudah enak lah, saudara-saudara, enak. Kalau saya jadi Malaysia, saya sujud syukur. Jangan menyalah-nyalahkan. Kemarin kan sempat itu Malaysia mereka menyalah-nyalahkan CAS, menyalah-nyalahkan FIFA, menganggap hukumannya terlalu berat. Ya, menurut saya sebaliknya, justru hukuman yang diterima Malaysia ini enak, saudara-saudara. Hanya kalah 0-3 di 2 pertandingan, itu saja. Mereka tidak di-ban, mereka tidak diskorsing, tidak dilarang berkegiatan di sepak bola dalam kurun waktu tertentu. Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM, tetap aktif. Klub-klub mereka juga tetap diizinkan untuk bertanding di luar negeri. Itu enak. Bandingkan dengan Timor Leste. Berat sekali Timor Leste sudah. Jadi ini enak sekali kalau ada orang Malaysia yang mengatakan bahwa ini hukumannya berat ya. Ya, stupid lah, stupid itu. Ini enak sekali, kalian beruntung sekali karena kalian punya orang-orang yang ada di AFC yang bisa mempengaruhi kebijakan Konfederasi Sepak Bola Asia. Kalau kalian negara seperti Timor Leste, saya yakin hukumannya berat. Kalau kalian negara seperti Bangladesh, Sri Lanka, Afghanistan, lebih berat lagi. Tapi karena kalian Malaysia ya semua orang tahulah, udah ini bukan rahasia lagi, sama-sama paham gitu kira-kira. Jadi ya ini hukumannya termasuk menurut saya enak sekali. Kalian tidak perlu menjalani skorsing, di-ban. Semua pemain Malaysia tetap bisa berkompetisi di luar negeri kecuali yang ilegal-ilegal itu. Kemudian Malaysia juga masih diizinkan untuk ikut FIFA Matchday, diizinkan untuk ikut kualifikasi Piala Asia berikutnya, diizinkan untuk ikut kualifikasi Piala Dunia. Untuk sejauh ini ya, kalau ke depan ada hukuman lagi yang dilanjutan, yang dijatuhkan, saya nggak tahu. Tetapi kok kemungkinannya itu hal yang mustahil lah, saudara-saudara, mengingat kedekatan Malaysia dengan AFC. Dan ya pasti akan ada yang membela lah, itu sudah pasti. Jadi nggak usah curiga, nggak usah berprasangka buruk, karena itu memang realitasnya. Malaysia banyak diuntungkan oleh AFC. Hubungan Malaysia dengan AFC itu baik sekali, sehingga ya kalaupun nanti akan ada hukuman lagi, saya rasa hukumannya mungkin cuma akan denda. Nggak akanlah Malaysia di-ban sampai 2 tahun, dilarang ikut kualifikasi Piala Asia, dilarang ikut kualifikasi kedua. Nggak akan sejauh itu, karena sinyalnya dari Winsor John itu sudah mengatakan seperti itu. Sinyal dari Winsor John itu jelas sekali, itu sebuah standar ganda
Itu sebuah sinyal bahwa Malaysia tetap akan bisa melanjutkan masa depannya. Untuk melanjutkan masa depan itu, saudara, ya sudah, Malaysia harus fokus ke depan lah. Selesai sudah ini, kasus ini. Kalau kalian mau masih menganggap 7 pemain itu punya keturunan Malaysia sebagai orang Malaysia, ya suruh mereka pulang. Suruh mereka tinggal di Malaysia 5 tahun. 5 tahun lagi baru mereka bisa main di liga, di kompetisi Malaysia, di tim nasional Malaysia. Kalau mereka nggak mau pulang, ya berat. Ya sudah, lepaskan saja paspornya, nggak usah diakui. Karena ya saya nggak tahu prosesnya di Malaysia bagaimana. Apa kalaupun dianggap sah, ya sah, terserah. Tetapi kalau untuk FIFA kan itu tidak sah. Ya sudah, tunggu 5 tahun lagi kalau kalian masih mau menggunakan pemain ini. Tapi 5 tahun lagi kan kita nggak tahu pemain-pemain ini karirnya akan seperti apa. Apakah mereka masih akan tetap sebagus saat ini? Ataukah karir mereka sudah menurun jauh? Ataukah bahkan sudah pensiun? Atau sudah cedera? Atau apa, kita nggak tahu. Tetapi kalau mau, ya menunggu 5 tahun lagi. Menunggu 5 tahun lagi. Menunggu 5 tahun lagi itu solusinya. Sambil menunggu 5 tahun lagi, ya Malaysia kembangkanlah pembinaan di situ. Bina pemain. Kalau kalian memang punya pemain keturunan, punya diaspora, ya cari diaspora yang benar. Yang benar-benar sesuai dengan regulasi FIFA. Yang memang dia terlahir keturunan kakek nenek dia terlahir di Malaysia. Jangan terlahir di Argentina diklaim dari Malaysia. Jangan. Itu sudah cukup pelajaran seperti itu. Jadi cari saja. Dan kalau nggak ada, ya sudah. Nggak usah. Gunakan sistem naturalisasi saja. Pemain asing di Liga Super Malaysia dinaturalisasi. Bekson, terus si Hidalgo, ya kayak begitu aja sudah. Itu kalau memang kalian seperti itu tradisinya, ya sudah begitu aja. Nggak usah mencontoh negara yang punya diaspora banyak seperti Indonesia, seperti Filipina, seperti Thailand yang diasporanya banyak. Itu kan diaspora seperti itu tercipta karena kultur masyarakat di situ. Kalau masyarakat di Malaysia itu kan nggak ada tradisi merantau. Mereka sudah terlalu settle dengan sejumlah kenikmatan yang didapatkan dari pemerintahnya, sehingga orang-orang Melayu di Malaysia itu lebih senang tinggal di Malaysia daripada merantau. Sementara orang-orang dari Thailand, dari Filipina, dari Indonesia itu kan karena kehidupan di negaranya yang tidak terlalu bagus, ya mereka memutuskan pergi ke luar negeri, bekerja di luar negeri menikah, dan macam-macam, punya anak. Kemudian faktor historis juga di Indonesia dulu ada konflik politik sehingga memaksa orang-orang itu pergi ke luar negeri. Begitu pula di Thailand juga kan banyak itu ada konflik politik, ada kudeta militer. Di Filipina juga ada konflik politik, ada macam-macam lah itu, sehingga mereka pergi ke luar negeri dan keturunannya kemudian menjadi pemain di negara itu. Jadi itu ada faktor historisnya. Sementara Malaysia itu nggak ada. Jadi ya kalau Malaysia mau meniru, menaturalisasi pemain-pemain diaspora, nggak ada, ya nggak usah dipaksakan. Naturalisasi saja pemain-pemain asing di Liga Malaysia. Kesimpulannya, saudara-saudara, sepandai-pandainya tupai meloncat, pasti akan jatuh juga. Sebusuk-busuknya bangkai itu ditutupi, pasti busuknya, baunya itu akan tercium juga. Jadi pelajaran yang dipetik dari skandal naturalisasi 7 pemain Harimau Malaya ini adalah jangan berbuat curang. Sekarang ini eranya era globalisasi. Sudah terhubung oleh internet real time. Apa yang terjadi di ujung dunia sana, hari itu juga, detik itu juga bisa diketahui di ujung dunia sebelah sini. Apa yang terjadi di Zimbabwe dalam hitungan detik itu nggak sampai menit lah, dalam hitungan detik sudah bisa diketahui di Vanuatu. Jadi kalau ada usaha untuk curang dengan memanipulasi dokumen, asal-usul pemain itu sudah pasti akan ketahuan cepat atau lambat. Apalagi yang dinaturalisasi ini janggal. Tidak ada sejarahnya Malaysia dijajah Argentina. Tiba-tiba ada pemain dari Argentina. Nah, ini kan lucu itu. Lucu. Aneh. Gitu loh saudara-saudara ya. Kalau kemarin naturalisasinya dari
Inggris atau dari Australia atau dari Cina, India, Bangladesh itu mungkin masih cukup masuk di nalar. Orang nggak curiga. Nah, itu benar-benar pelajaran yang berharga yang harus dipetik dari ke depan, jangan sampai terjadi lagi. Karena ini memalukan lah. 7 masalahnya. Kalau hanya 1, mungkin ya lupa, salah dokumen, salah input, salah ketik, salah tulis, itu masih ada logiknya ada. Tetapi kalau 7 itu berarti ada skenario besar. Ada grand design untuk berbuat curang. Ada mastermind. Ya sekarang terserah kalian di Malaysia mau mengungkap mastermind-nya itu atau tidak, itu terserah kalian. Kalau saya ya seharusnya ya saya ungkap itu mastermind-nya siapa, tujuannya apa, supaya ke depan tidak terulang lagi. Dulu Malaysia itu punya skandal judi tahun 94 kalau nggak salah itu, saudara. Jadi dari 91 sampai 94 itu pemainnya disuap, pelatihnya disuap semua, melibatkan ratusan orang. Kemudian kan setelah itu diusut, diputus, dan sekarang sudah nggak terjadi lagi. Nah, seharusnya yang terjadi dengan skandal naturalisasi itu juga begitu. Siapa yang terlibat disidang, dihukum, dimasukkan penjara, didenda, nanti ke depan pasti tidak akan mungkin terjadi lagi. Tetapi kalau sekarang ini nggak ada penindakannya, nggak ada hukumannya kepada individu-individu yang terlibat, ya pasti nanti ke depan bakal terulang lagi lah. Mungkin nanti ada pemain dari Uganda, dari Zimbabwe diklaim sebagai kelahiran Malaysia. Siapa tahu. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Zimbabwe sampai Vanuatu, dari Malvina sampai Greenland, dari Santa Fenang sampai Kota Kinabalu. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita cangkeman secara bebas. Yang penting sopan. Itu tadi hari ini kita bicara soal hukuman yang dijatuhkan AFC. AFC akhirnya menjatuhkan hukuman kepada Asosiasi Sepak Bola Malaysia, Football Association of Malaysia, kepada tim nasional Malaysia Harimau Malaya di kualifikasi Piala Asia 2027. 2 pertandingan melawan Nepal dan Vietnam dinyatakan kalah 0-3, sehingga Malaysia sekarang dipastikan gagal lolos ke Piala Asia 2027. Sebaliknya Vietnam mendapatkan durian runtuh, mereka lolos ke Piala Asia 2027 menemani Indonesia yang sudah terlebih dahulu lolos dari kualifikasi Piala Dunia jalur. Kemudian dari Singapura masih ada dua tiket yang tersisa. Apakah akan menjadi milik Thailand dan Filipina atau dua-duanya gagal? Ini menarik, nanti kita nantikan tanggal 31 Maret di mana hari terakhir kualifikasi Piala Asia 2027 digelar. Dan yang menarik, ini banyak kritik juga. Walaupun Malaysia sudah dihukum, tetapi banyak yang merasa ini hukumannya kurang berat jika mengacu pada kasus Timor Leste. Dulu Timor Leste itu selain dihukum skorsing, itu mereka juga dilarang tampil di kualifikasi Piala Asia 2000 berapa ya? 23 atau berapa lah. Pokoknya kualifikasi Piala Asia berikutnya maksudnya. Sementara Malaysia sekarang tampaknya tidak akan dihukum untuk kualifikasi Piala Asia 2031 berdasarkan pernyataan dari Sekretaris Jenderal AFC, Datuk Seri Winsor Job. Ya, tahu sendirilah. Ada orang dalam di situ. Jadi ya keuntungan sebenarnya bagaimana. Jadi Malaysia nggak usah merasa hukuman ini berat. Ini hukumannya ringan. Hukumannya enak. Sekarang tinggal Malaysia menatap saja masa depan akan seperti apa. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini, saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip.
Jangan ditonton, tetapi jangan nyampah, jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!